Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Statistik bersama saya Arif Prima Johan. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan yang juga sangat krusial, yaitu dalam melakukan analisa internal, apa saja sih sebenarnya yang harus kita perhatikan, atau bagian-bagian mana saja yang harus kita analisis. Nah, di sini Fred R. David mengelompokkan terdapat tiga kategori besar dari dimensi yang harus kita perhatikan dalam analisis internal. Yang pertama adalah budaya perusahaan. Nah, jadi perusahaan perlu melihat kekuatan atau kelemahan internal mereka dari sisi budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan variabel yang sangat penting yang pada akhirnya nanti akan menjadi support system yang vital dalam implementasi strategi. Yang kedua yang juga perlu diperhatikan adalah function of manajemennya perusahaan atau fungsi manajemennya perusahaan. Fungsi manajemen ini terkait dengan bagaimana perusahaan atau sejauh apa perusahaan baik dalam menjalankan aktivitas manajerial. Manajerial seperti yang Anda ketahui terdapat 5 kegiatan penting ya, atau 4 ya, di beberapa buku yang lain disebutkan ada 4 ya. Ada planning, organizing, kemudian motivating, staffing, dan controlling. Atau di buku lain orang menyebutnya dengan istilah POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, itu disebut dengan management function. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang harus diperhatikan juga oleh perusahaan adalah business function, yaitu area-area fungsional yang menjadi penyangga bagi berjalan, yang menjadi penyangga untuk menentukan berjalan atau tidaknya bisnis perusahaan. Nah, kalau di mata kuliah pengantar bisnis kita sudah mendiskusikan paling tidak ada 4 business function yang harus ada, dan seiring dengan perkembangan ada penambahan 2 business function lainnya yang cenderung ada di dalam setiap organisasi, seperti marketing, production and operation, kemudian finance, human resource management, kemudian tambahan 2 lagi yaitu ada information system atau manajemen information system, dan ada research and development. Nah, itulah 3 area di mana perusahaan harus melakukan analisis secara detail dan mendalam terhadap area-area tersebut, sehingga pada akhirnya bisa merumuskan atau menentukan strength dan weakness-nya perusahaan. Budaya perusahaan memainkan peran yang sangat vital ya, karena budaya di sini berarti kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di dalam perusahaan tadi, mulai dari level eksekutif sampai ke level staff. Budaya adalah sesuatu yang kemudian sudah dianggap benar ya, karena sudah menjadi suatu perilaku yang dilakukan secara terus-menerus, mengkristalisasi kemudian berubah menjadi budaya. Nah, ketika perusahaan memiliki budaya yang kuat, budaya positif yang kuat seperti strong work ethic, memiliki semangat kerja yang tinggi ya, memiliki standar etika bekerja yang tinggi, tentu di sini akan menguntungkan bagi perusahaan ketika dia ingin mengimplementasikan strategi atau perubahan strategi. Nah, budaya itu sendiri sebenarnya dapat kita definisikan sebagai sebuah pola perilaku. Pola perilaku yang dikembangkan oleh organisasi sebagai bentuk pembelajarannya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baik internal ataupun eksternal. Jadi budaya merupakan hasil dari pembelajaran organisasi, yang kemudian kadang-kadang budaya ini tidak bersifat formal tapi bersifat informal. Keyakinan-keyakinan di dalam perusahaan yang muncul karena setiap individu di dalam perusahaan sudah terbiasa melakukan perilaku tersebut. Sebagai contoh, salah satu ciri perusahaan sukses adalah ketika dia bisa mengambil keputusan secara rasional. Nah, di sana rasional dapat dijadikan sebagai sebuah budaya, yaitu rasional berarti
mengambil keputusan berdasarkan data, berdasarkan analisis, dan berdasarkan situasi, bukan hanya berdasarkan preferensi. Sehingga setiap individu baik di level top sampai ke level staff berupaya meminta data-data yang valid untuk mendukung keputusan yang akan dibuat, sehingga rasional dalam pengambilan keputusan dapat diterjemahkan ke dalam budaya analytical dan data driven. Nah, ini terjadi secara terus-menerus di dalam organisasi, sehingga siapapun yang mengambil keputusan hanya berdasarkan intuisi mungkin akan dianggap tidak sejalan dan dianggap salah menurut budaya ini karena cenderung tidak rasional. Nah, itu contoh budaya dalam organisasi karena dia lahir dari proses pembelajaran organisasi. Nah, budaya ini adalah sesuatu yang sudah dianggap benar oleh organisasi. Dan dianggap benar karena secara berkala, secara berkelanjutan sudah terbukti memberikan dampak yang positif bagi organisasi. Nah, itu yang disebut dengan budaya. Nah, sehingga apa? Nanti ketika implementasi, budaya ini akan menjadi penyangga yang sangat penting yang akan membuat pelaksanaan strategi dapat berjalan efektif atau tidak. Untuk lebih memberikan pemahaman, mungkin saya bisa berikan contoh yang sedikit agak bertolak belakang ya, sedikit agak ekstrim. Tidak banyak sebenarnya organisasi yang melalui situasi yang seperti ini. Saya akan ambil contoh kasus seperti yang terjadi di PT KAI beberapa tahun yang lalu. Sudah lama ya, ketika masih di bawah kepemimpinan Ignatius Jonan ya. Jadi sebelumnya PT Kereta Api ini cenderung memiliki budaya yang birokratif. Jadi segala sesuatu beroperasi dengan atau manajemennya bergerak dengan cara yang ala-ala birokrat ya. Jadi cenderung agak lamban, proses pengambilan keputusannya panjang, tidak agile terhadap perubahan-perubahan di lingkungan, bahkan secara struktur pendekatan yang mengarah kepada pelayanan kepada konsumen itu justru tidak menjadi bagian atau struktur yang vital di dalam perusahaannya. Nah, kesulitan di sini adalah ketika perusahaan ingin berupaya menerapkan strategi yang responsif terhadap perubahan preferensi konsumen. Ketika konsumen ingin pelayanan yang lebih prima, sementara budaya di dalam tidak mendukung untuk pelaksanaan strategi-strategi seperti ini. Nah, sehingga kalau ingin dilakukan atau ingin diterapkan strategi excellent service di PT Kereta Api, budayanya harus ditransformasi dulu, budayanya harus dirubah dulu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ignatius Jonan sehingga untuk melakukan perubahan budaya di internal PT KAI agar sejalan dengan strategi yang ingin diterapkan. Nah, poinnya di sini adalah harus ada kecocokan antara strategi dan budaya. Mana yang mengikuti? Tentu saja budaya harus mengikut kepada strategi. Tapi strategi tidak akan bisa sukses tanpa didukung oleh budaya yang cocok dan budaya yang kuat. Jadi kalau misalnya terbentur di budaya perusahaan, maka budayanya harus disesuaikan terlebih dahulu. Makanya di jurusan kita ada satu mata kuliah yang disebut dengan budaya perusahaan ya. Di sana diajarkan mengenai bagaimana pendekatan untuk mentransformasi budaya. Kenapa budaya yang ditransformasi? Karena budaya itu sendiri adalah penyangga di proses implementasi. Implementasi harus disesuaikan dengan formulasi, dan strategi berada pada stage formulasi. Sehingga bukan strategi yang follow culture, tapi culture yang follow strategi. Seperti halnya structure ya, struktur perusahaan. Banyak perusahaan atau organisasi-organisasi, terutama ini organisasi non-profit ya, yang strukturnya cenderung sama. Setelah puluhan tahun strukturnya itu aja. Seperti universitas misalnya, strukturnya selalu sama gitu kan. Tapi kemudian menerapkan strategi yang katanya berbeda-beda karena harus mengikut ke perubahan tuntutan, tapi tidak berupaya untuk memodifikasi struktur yang relevan dengan penerapan strategi-strategi atau yang relevan dengan pilihan strategi yang sudah dibuat itu. Nah, sehingga di sini pendekatannya jadi
strategi follow structure, dan ini salah menurut konsep strategic management. Harusnya structure yang follow strategi, seperti halnya culture follow strategi. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan di budaya organisasi. Budaya organisasi ini apa saja? Ada banyak sebenarnya, tapi yang cenderung banyak didiskusikan, baik itu secara praktis ataupun secara dalam diskusi-diskusi akademis, itu adalah values and belief, yaitu nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Nilai-nilai artinya sesuatu yang dianggap penting oleh perusahaan tadi. Nah, nilai-nilai apa? Misalnya kalau di dalam nilai kita belajar mengenai end values and terminal values. Ada nilai akhir berupa tujuan. Apakah perusahaan ingin mencari tujuan yang bersifat security, atau perusahaan ingin mencari tujuan yang sifatnya achievement misalnya. Nah, itu kira-kira. Atau nilai-nilai seperti perusahaan yang selalu ingin menjadi yang paling duluan, perusahaan yang prospektus namanya, perusahaan yang paling duluan untuk mengintroduce produk-produk atau pengembangan baru dari suatu teknologi. Nah, itu nilai-nilai. Termasuk nilai-nilai yang diyakini oleh karyawan. Nilai-nilai yang diyakini oleh perusahaan seperti nilai kejujuran, nilai kedisiplinan. Ada perusahaan yang kemudian menerapkan nilai kedisiplinan secara sangat baik di dalam organisasinya, sehingga setiap individu yang terlambat sudah merasa bersalah duluan. Nah, ini values. Nah, termasuk juga beliefs, ya, keyakinan bahwa misalnya keyakinan itu seperti ini. Ada keyakinan yang keyakinan lebih terkait dengan terminal values, ya, yaitu bagaimana cara untuk memperoleh sesuatu. Nah, ada keyakinan bahwa bekerja dengan standar etika yang tinggi merupakan sebuah keharusan, sehingga setiap orang harus menjunjung etika di dalam organisasi tersebut. Tapi ada juga perusahaan yang kemudian memiliki beliefs bahwa pendekatan pragmatis itu juga penting bagi organisasi, bahwa organisasi akan mampu memperoleh tujuannya ketika dia bisa mengeksploitasi manfaat dari situasi tertentu di dalam industri. Nah, hal-hal lainnya seperti ritual, seremonis itu juga merupakan budaya yang memberikan dampak kepada organisasi. Misalnya gini, kita kalau misalnya mendengarkan lagu Indonesia Raya, itu kan salah satu ritual, ya, termasuk juga simbol, metafor, simbol lah mungkin, ya, atau bendera merah putih, burung Garuda itu digunakan untuk memperkuat semangat nasionalisme dan semangat kesatuan kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, itu juga bagian dari budaya. Termasuk juga ritual-ritual di dalam perusahaan. Perusahaan membuat ritual-ritual tertentu. Kalau di organisasi non profit atau organisasi pemerintah ada yang disebut dengan apel pagi, itu ritual. Untuk mengingatkan setiap karyawan akan pentingnya kebersamaan, integrasi, kedisiplinan, dan juga tujuan-tujuan pekerjaan. Nah, itu masuk ke dalam budaya. Jadi ada banyak aspek dalam budaya yang kemudian nanti tentu perlu kita bahas, perlu Anda bahas secara lebih detail, ya. Nah, ada beberapa contoh ketika kita beberapa contoh yang harus kita perhatikan dalam menganalisis budaya. Misalnya work ethic, ya, perilaku kerja para karyawan, apakah karyawan disiplin atau tidak, gitu kan. Kemudian kepercayaan mengenai code of conduct itu juga perlu. Kemudian seberapa formal proses kerja dan interaksi di dalam organisasi. Kalau sebagai contoh, ya, Facebook dan Google itu membuat proses bisnis mereka, proses interaksi di dalam perusahaan mereka cenderung informal, ya. Cenderung informal. Kalau di kantor mereka itu di setiap sudut atau di banyak tempat terdapat whiteboard dan kursi yang kemudian itu siapa saja boleh duduk di sana, gitu kan. Jadi tidak memiliki sekat-sekat yang terlalu banyak antar karyawan dan antar layers manajemen, ya. Sementara kalau misalnya di P&G itu budayanya sangat rigid, ya. Sehingga orangnya bekerja dengan sangat terstruktur, dan kalau bekerja juga cenderung
menggunakan atribut-atribut yang lebih formal. Nah, itu adalah bagian dari budaya. Termasuk juga budaya di dalam organisasi itu yang sekarang sedang berkembang adalah whistleblowing ya. Whistleblowing itu dianggap biasa enggak perusahaan karyawan itu kalau dia mengemukakan hal-hal buruk atau kesalahan-kesalahan yang dapat dikoreksi oleh organisasi ke publik atau ke dalam organisasi itu sendiri. Itu juga bagian dari culture. Nah, ada banyak perusahaan yang kemudian menganggap whistleblowing ini adalah sesuatu yang akan merugikan perusahaan, baik merugikan nama baik ataupun merugikan proses internal perusahaan. Tapi sekarang justru whistleblowing sangat didorong oleh perusahaan agar hal-hal yang tidak kelihatan oleh eksekutif atau yang disembunyikan atau fraud yang terjadi dalam perusahaan bisa diidentifikasi dengan akurat dan dengan cepat. Nah, itu adalah bentuk budaya-budaya dalam perusahaan dan ada banyak contoh lainnya terkait dengan budaya organisasi. Nah, poinnya di sini adalah kita kan sedang melakukan analisis internal ya. Nah, dalam melakukan analisis internal kita harus memahami seberapa kuat budaya kita. Kuat di dalam artian di sini adalah positif dan dapat mendukung strategi yang akan kita jalankan. Nah, kira-kira seperti itu terkait dengan budaya organisasi. Dimensi selanjutnya yang perlu dianalisis adalah manajemennya perusahaan. Manajemen di sini artinya bagaimana perusahaan menjalankan fungsi manajemen pada internal organisasinya. Nah, fungsi manajemen yang kita ketahui ada 4 atau 5 ya, tergantung referensi, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda. Yang 4 mengatakan ada proses planning, organizing, actuating, kemudian controlling. Nah, yang 5 ada menggunakan planning, organizing, motivating, staffing, dan controlling. Atau ada juga yang menggunakan pendekatan 5 dengan terminologi planning, organizing, leading, staffing, dan controlling. Atau ada beberapa pendekatan lainnya, tapi pada prinsipnya baik 4 ataupun 5 ini memperlihatkan proses yang sama. Nah, karena kita menggunakan bukunya Fred R. David dan David cenderung merujuk kepada 5 proses. Jadi kita akan gunakan 5 proses yang dijelaskan oleh David ini. Nah, ada 5 aktivitas dasar dalam function of management. Pertama itu planning, organizing, motivating, staffing, and controlling. Nah, 5 inilah yang akan kita diskusikan dan kemudian 5 inilah yang harus dianalisis oleh perusahaan dalam proses internal assessment mereka. Nah, apa yang kita analisa yaitu apakah kelima proses ini sudah berjalan dengan baik dan sudah memiliki dampak yang baik terhadap perusahaan. Termasuk juga bagaimana situasi terkini terkait bagaimana perusahaan menjalankan kelima proses tadi. Nah, pertama kita coba lihat di planning. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan di dalam planning? Apakah planning yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah melibatkan strategic management perspektif? Apakah sudah menggunakan konsep strategic management dalam planningnya? Atau planningnya justru hanya bersifat bottom up, yaitu mengakumulasi planning-planning dari masing-masing divisi atau masing-masing departemen. Tentu ini sangat buruk kalau hanya sebatas ini yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di dalam evaluasi planning terdapat beberapa aspek yang perlu kita tinjau. Pertama, forecasting atau peramalan. Apakah kita sudah menggunakan atau melakukan proses peramalan yang reliable, yang dapat diandalkan, yang valid, menggunakan metode analisis maupun interpretasi terhadap peramalan yang sudah baik atau belum. Kemudian seperti apa kita menyusun tujuan perusahaan? Apakah tujuan disusun secara rasional atau apakah tujuan sudah disusun dalam bentuk yang terukur? Apakah ukurannya sudah bagus? Apakah ukurannya sudah tepat? Nah, ini perlu ditinjau. Termasuk juga strategi yang sedang dilaksanakan. Itu masuk ke dalam analisa-analisa terkait
planning yang dilakukan oleh perusahaan. Termasuk juga dalam planning adalah bagaimana perusahaan menyusun policy terkait dengan operasional prosedur di dalam internal mereka. Nah, itu terkait dengan bagaimana perusahaan merencanakan. Yang kedua, bagaimana perusahaan mendesain pekerjaan mereka atau organizing. Organizing dapat difahami sebagai upaya perusahaan untuk membuat kerangka kerja yang baik, yang koordinatif, yang memungkinkan semua pekerjaan itu dapat diselesaikan. Semua pekerjaan dapat diselesaikan, maknanya di sini adalah sebuah tujuan besar di level atas bisa diterjemahkan ke dalam bentuk aktivitas yang rinci sampai ke level bawah, sehingga orang mengetahui apa yang harus dia lakukan, kepada siapa dia akan bertanggung jawab, sampai mana batasan pekerjaannya. Itu masuk ke dalam kategori organizing. Sehingga di dalam organizing kita perlu mengevaluasi struktur perusahaan atau organizational design kita, termasuk di dalamnya adalah struktur perusahaan dan flow of coordination. Kemudian kita harus melakukan analisa terhadap pekerjaan. Ada job analysis yang harus dilakukan di sini, job specialization dan job description harus ditinjau dan direview ulang. Jangan-jangan ada beberapa jenis pekerjaan yang ternyata di dalam job description-nya tingkat spesialisasinya terlalu sempit, sehingga tidak banyak yang dapat dikerjakan, dan padahal pekerjaan itu bisa jadi tidak membutuhkan spesialisasi. Atau ada satu posisi yang memiliki jenis pekerjaan yang terlalu banyak. Nah, ini tentu perlu dianalisis ulang ya. Pada intinya kita melakukan analisa terhadap desain organisasi kita dan melakukan analisa terhadap pekerjaan yang sudah dibagi. Yang ketiga, kita melakukan analisis terhadap kondisi atau proses motivasi di dalam organisasi. Nah, motivasi sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan, sehingga faktor ini harus dianalisa terlebih dahulu. Kita harus melakukan kajian terhadap kecenderungan pola kepemimpinan di dalam organisasi. Apakah ini sudah baik atau justru berada pada kondisi yang tidak baik. Nah, termasuk artinya di sini kita melakukan analisis terhadap individu-individu yang berada pada posisi vital, yang berperan sebagai leader di dalam organisasi. Termasuk juga dengan flow komunikasi. Seperti apa pola komunikasi yang dibangun, apakah satu arah, dua arah, apakah satu arah itu efektif atau dua arah itu terlalu bikin noisy atau seperti apa. Nah, ini yang dianalisa oleh perusahaan. Motivasi juga terkait dengan perilaku individu di dalam perusahaan, termasuk juga bagaimana upaya-upaya perusahaan untuk menjaga ritme moral dan ritme motivasi para karyawannya, sehingga analisa pada bagian motivasi mungkin sedikit agak menyinggung ke analisa pada bagian organizing, karena di sini juga harus melihat struktur dari kompensasi dan juga harus melihat struktur dari delegasi dan otoritas di keseluruhan perusahaan. Nah, selanjutnya atau yang keempat adalah staffing ya. Staffing ini fokusnya adalah ke salary dan administrasi dari salary, karena terkait dengan penempatan individu pada posisi tertentu, maka dia juga memiliki keterkaitan dengan training, hiring, dan juga pengembangan karyawan, termasuk juga ada equal employment opportunity, itu juga menjadi isu, dan isu-isu yang terkait dengan union juga ya, atau serikat pekerja, serikat buruh. Nah, ini juga menjadi isu di bagian staffing. Yang terakhir ada proses controlling, seperti apa quality control. Nah, ini sangat vital ya, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik. Dia harus memiliki sebuah sistem kontrol yang juga baik, sehingga ada standar kontrol yang diterapkan oleh perusahaan, seperti quality control, financial control, sales control, inventory control, expense control, dan lain-lain sebagainya. Di dalam controlling, perusahaan juga harus melakukan analisis of variance. Variance dalam artian di sini
sejauh mana perbedaan antara yang direncanakan dan dengan realita. Kalau variansinya tinggi atau tingkat perbedaannya tinggi, tentu ini tidak bagus bagi organisasi. Termasuk juga controlling atau evaluasi terhadap sistem reward dan sistem punishment atau sanction yang ada di dalam organisasi. Nah, kira-kira seperti itu secara umum ya, apa yang harus kita analisa pada bagian manajemen function. Nah, di dalam buku Fred R. David memberikan checklist ya. Checklist ini tidak harus, tapi ini hanya sebagai sebuah panduan, dapat dimodifikasi sesuai dengan situasi analisis kita, situasi perusahaan kita, dan juga dapat dihilangkan kalau misalnya dianggap tidak relevan ya. Yang pertama, kita harus melihat apakah perusahaan sudah menggunakan konsep-konsep dalam strategic management. Ini terutama di bagian formulasi atau bagian planningnya. Yang kedua, kita harus mengetahui apakah objektif atau tujuan dari perusahaan itu sudah dapat diukur dengan jelas dan dikomunikasikan dengan baik. Nah, itu yang kedua yang perlu dijawab. Yang ketiga, apakah manajer pada semua level sudah melakukan perencanaan secara efektif? Ingat, karena proses perencanaan itu melibatkan hampir semua layers di dalam organisasi. Jadi tidak bisa selesai di top manajer, mungkin bisa memutuskan hal-hal yang sifatnya strategis, kemudian hal strategis tadi diterjemahkan ke bawah dan dibuat perencanaan lanjutan oleh manajer-manajer yang berada pada level selanjutnya. Kemudian selanjutnya yang juga merupakan checklist question adalah apakah manajer itu atau manajer di dalam organisasi sudah mendelegasikan otoritasnya dengan baik. Apakah dia sudah memberikan membagi tugas atau membagi kewenangan, membagi power dengan baik dengan bawahannya. Perlu juga dianalisis apakah struktur organisasi itu sudah cocok atau belum. Nah, ini merupakan analisa yang krusial ya, karena terkait dengan kalau struktur itu berpengaruh terhadap keseluruhan. Struktur berpengaruh terhadap prosedur, struktur berpengaruh terhadap alur komunikasi dan alur koordinasi. Struktur juga bisa mempengaruhi budaya di dalam perusahaan. Yang keenam, apakah job description dan job specification itu jelas di dalam perusahaan untuk setiap jenis posisi. Nah, di lapangan kita sering menemui seorang karyawan tidak begitu jelas batasan pekerjaannya. Tidak begitu jelas batasan pekerjaannya sehingga si karyawan tadi merasa insecure ketika harus mengambil satu keputusan tertentu yang dianggap tidak biasa. Nah, ini adalah imbas karena job description dan job specification-nya tidak begitu jelas. Nah, selanjutnya apakah moral karyawannya tinggi? Moral di sini semangat kerja ya. Apakah karyawan memiliki semangat kerja yang bagus? Kemudian apakah turnover dan absenteeism karyawan itu rendah atau tinggi? Turnover artinya perputaran karyawan keluar masuk dari perusahaan tadi ya. Perusahaan dengan turnover karyawan yang tinggi, nah tentu saja ini akan menyulitkan karena karyawan baru membutuhkan training, sementara karyawan yang lama membawa knowledge dan resource yang sudah mereka peroleh dari perusahaan. Nah, kalau ini tinggi tentu akan menjadi masalah bagi perusahaan. Atau turnover berada pada rate yang masih bisa dikendalikan, termasuk juga absenteeism. Karyawan tidak hadir, karyawan yang terlambat, ini juga perlu dianalisis karena merupakan salah satu bagian dari manajemen function. Dan yang terakhir, apakah organizational reward dan control itu sudah efektif? Apakah kompensasi, benefit, bonus yang diberikan oleh perusahaan benar-benar sudah bisa memotivasi karyawan dan sudah bisa menjadi alat kontrol yang baik bagi perusahaan. Nah, mungkin itu yang terkait dengan manajemen function yang harus kita analisa. Jadi kita sudah bahas dua ya. Pertama yang harus dianalisis adalah culture, yang kedua adalah manajemen function, dan yang ketiga adalah business function.